Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar setia channel YouTube kami Al-Mukarramah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya menyampaikan tazkirah untuk diri pribadi saya khususnya dan umumnya untuk teman-teman semua. Bukan bermaksud saya menggurui atau lebih pintar dari teman-teman, tetapi ini juga sebagai pengingat untuk diri saya sendiri. Bulan Ramadan adalah bulan untuk pensucian jiwa. Puasa dan amalan-amalan lainnya di bulan Ramadan syarat dengan faedah untuk mendorong manusia mensucikan jiwa dan hatinya. Hati yang bersih adalah hati yang dipenuhi dengan keimanan dan selamat dari kotoran-kotoran, baik yang berupa syubhat maupun syahwat. Hati yang penuh dengan kotoran akan menjadi redup, bahkan bisa mati. Memiliki jiwa dan hati yang bersih adalah dambaan setiap orang, dan itu adalah salah satu bekal yang berharga nanti untuk berjumpa dengan Sang Khalik. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk senantiasa membersihkan hati dan jiwa kita. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, di antara hal yang mengotori jiwa adalah berlebihan dalam 4 perkara. Yang pertama, berlebihan dalam makan dan minum. Yang kedua, berlebihan dalam tidur. Yang ketiga, berlebihan dalam berbicara. Dan yang terakhir, berlebihan bergaul dengan manusia. Di bulan Ramadan disyariatkan amalan-amalan agar manusia tidak berlebihan dalam hal-hal ini. Pertama, di bulan Ramadan ini disyariatkan puasa untuk menghindari berlebihan dalam makan dan minum. Hendaknya makan dan minum sesuai dengan kadar yang diperlukan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Berlebihan dalam makan dan minum tidak baik untuk jasmani maupun rohani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah anak Adam memenuhi sesuatu lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak bisa, maka hendaklah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Sebab itulah disyariatkan puasa agar manusia belajar untuk mengendalikan syahwatnya terhadap makan dan minum. Kedua, disyariatkan qiyamul lail untuk menghindari berlebihan dalam tidur. Banyak tidur melebihi kadar yang dibutuhkan adalah ciri orang yang malas. Islam menganjurkan umatnya untuk bersemangat melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Jangan habiskan umur kita dengan kemalasan. Memperbanyak qiyamul lail akan membuat hati tenang dan juga membuat jiwa lebih bersemangat dalam kebaikan. Yang ketiga, dalam hal menghindari berlebihan dalam berbicara, maka disyariatkan untuk menjaga dan menahan lisan dari setiap perkataan yang tidak bermanfaat. Orang yang berpuasa tidak sekedar dituntut untuk menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari berbicara dan berkata yang tidak bermanfaat.
Orang yang tidak menahan lisannya saat berpuasa, maka sia-sia pahala puasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan yang kotor dan perilakunya dengannya, maka Allah tidak membutuhkan mereka meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. Keempat, demikian pula disyariatkan itikaf untuk menghindari berlebihan bergaul dengan manusia, sehingga lalai dalam beribadah kepada Allah dan lalai merenungi hakikat kehidupan. Sesekali seseorang perlu menyendiri untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri, dan juga untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita gunakan momen Ramadan ini untuk muhasabah diri kita dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita renungi kesalahan dan kekurangan yang kita miliki. Kita manfaatkan bulan Ramadan yang mulia ini untuk mensucikan diri kita. Jangan sampai Ramadan berlalu dan tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap jiwa dan hati kita. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan merugi orang-orang yang mengotorinya. Demikian tausiah atau tazkirah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian tazkirah atau tausiah yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على